Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil menunggu yang lain, kita akan nyanyikan pujian layak dipuji dan disembah. The
Terima kasih. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di atas seluruh pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus, kuduskan kami agar kami berkenan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berarti semua pelayan-pelayan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apa yang kami naikkan sebagai korban kami menjadi korban yang berbau kami di hadapan Tuhan Yesus. Siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita adalah Allah ajaib, sumber kemenangan atas kehidupan kita. Dalam kita memberikan pujian yang terbaik, kita akan nyanyikan pujian ajaib Tuhan. Senang jiwa
bahwasanya kasih setianya tidak akan terputus, bahwa Yesus yang membentengi kita, sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Biarlah kekuatan Tuhan hari lepas hari dikerahkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai pemenang. Kita akan nyanyikan pujian kembali, kerahkanlah kekuatan. Menjawab doa, namun dia beri
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami yakin dan percaya dengan firman yang membangkitkan iman kami, maka kami boleh dengan keyakinan kami, dengan percaya kami, Engkau mendengar, Engkau menjawab doa-doa kami ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berfirmanlah di dalam kehidupan kami pagi hari ini melalui hamba-Mu. Tutup bungkus kami semua di dalam urapan yang daripada Tuhan, sehingga haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, firman-Mu menimbulkan iman kami, dan kami dapatkan mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih, kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk terlebih dahulu saudara. Saya rindu untuk kita menyanyikan lagu Selidiki Aku, Ubah Hatiku. Kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis rindu. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis rinduku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lalu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis rinduku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11.
Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Dapat Bapak Ibu Saudara, mari saudara bagi berdiri untuk menghormati bacaan firman kita yang pertama. Yakobus 5 ayat yang 11. Tuhan, dapat semuanya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Makasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang ketekunan. Kalau kita lihat antara ketekunan dan kesetiaan itu sepertinya beda tipis sekali ya. Tetapi kalau kita lihat di sini di dalam arti sesungguhnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun itu berarti rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh. Jadi tekun itu berarti rajin, keras hati dan maksudnya keras hati ini bukan mengeraskan hati, tetapi keras hati terhadap sesuatu hal yang hendak dicapainya. Contohnya, ia belajar dengan tekun. Berarti ia belajar dengan kesungguhan hati. Ia belajar dengan keras hati. Demikian bukan? Ia beribadah dengan tekun. Berarti ia beribadah dengan rajin. Berarti dia beribadah dengan keras hati, dengan kesungguhan hatinya untuk mencapai apa yang mau didapatkan di dalam yang dikerjakannya. Kalau dia rajin di dalam dia belajar dengan rajin, kalau dia beribadah dengan, kalau kita beribadah dengan rajin, maka kita belajar dengan tekun, beribadah dengan tekun, maka kita dengan rajin beribadah dengan keras hati. Dan juga di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, kita harus juga kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi, orang yang bertekun adalah orang yang berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita lihat di sini Yakobus mengatakan siapa yang bertekun itu pasti akan mendapatkan apa yang didapatkannya. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Baginya bagi siapa? Baginya bagi siapa? Kalau saya ada ayat disebutkan itu ditampilkan, tidak? Jangan. Ya. Apa yang telah pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, yaitu bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita lihat di sini Yakobus melihat mencontohkan Ayub di dalam ketekunannya, di dalam keras hatinya menghadapi pencobaan, menghadapi permasalahan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia dengan tekun, dia dengan bersungguh-sungguh, dan dia juga dengan keras hati menghadapi keras hati, tapi mengeraskan hati, membuat hatinya mantap, membuat hatinya tetap tegar di dalam menghadapi permasalahan yang ada. Itu contoh yang diberikan oleh Yakobus. Nah, kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus akan menyediakan dua contoh. Orang yang bertekun di dalam pertandingan berlari, dan orang yang bertekun di dalam bertinju. Kita lihat di sini
sama-sama atlet, sama-sama olahragawan yang rajin, olahragawan yang keras hati dan bersungguh-sungguh di dalam bidang olahraga yang ditekuninya, maka dia akan memperoleh hadiah itu. Maka dia akan memperoleh apa yang dia dapatkan itu. Ketekunan dari seorang petinju pada saat berlatih membuat dia pada waktu dia bertanding akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan hadiah pada waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu juga di dalam ketekunan kita di dalam beribadah. Ada kerajinan, ada keras hati dan kesungguhan di dalam kita beribadah, maka Tuhan berkata bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58 mengatakan demikian, bukan? Coba kita buka 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketekunan kita di dalam beribadah dikatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ketekunan di dalam beribadah setiap minggu, ya bolehlah jemaat Tuhan Serono ini dapat nilai berapa kira-kira? B atau A lah ya, A kurang B plus, A plus, A plus, amin. Itu ketekunan di dalam Tuhan. Tetapi ketekunan di dalam ibadah, ketekunan di dalam beribadah seperti hari ini. Tetapi ketekunan di dalam ibadah doa yang datang hari Selasa cuma itu lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sih harus bertekun baik di dalam beribadah maupun di dalam berdoa? Ada yang mengatakan, kalau doa di rumah gimana Bapak Gembala? Apakah sama? Kan sama saja saya berdoa di rumah dan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita berdoa di rumah dan di tempat tidak menentukan kedahsyatan doa itu. Perhatikan ya, dimanapun kau berdoa, kuasa Tuhan bisa menyatakan. Tetapi pada waktu kita berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada, pada saat dimana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Kalau di rumah, berapa orang yang hadir? Di rumah berapa orang yang hadir? Kalau cuma satu keluarga, cuma 2 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka 2 orang itu akan bisa. Tapi kalau cuma satu, ya kalau 2 orang itu bisa bersehati, ya kan? Oleh sebab itu pada waktu kita datang ke gereja, setiap hari Selasa kita berdoa, Bapak Ibu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, mereka semua bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hadir dan menjawab doa. Ketekunan. Yang penting adalah ketekunan di dalam ibadah dan juga berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita harus bertekun? Yang pertama, kenapa kita harus bertekun adalah bukti bahwa kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Itu kita bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam doa kita, bertekun di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23.
Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu, perhatikan ayat 3, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Maka kita lihat ayat 22 bagian awal, 23 bagian awal. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Kamu harus bertekun di dalam imanmu. Kamu harus bertekun di dalam segala kegiatan rohani yang kita bisa kerjakan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus? Kalau kita lihat ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, kita harus membalas kasih Kristus itu di dalam ketekunan. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Ayat 21 kalau kita lihat, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, kita yang sudah diperdamaikan oleh kasih Yesus dengan karyanya di kayu salib, patutlah kita untuk bertekun di dalam persekutuan dengan Tuhan, bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah, oleh karena kematiannya, kita sudah ditempatkan untuk menjadi orang-orang yang kudus, yang tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka mereka dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kematian Kristus itu menempatkan kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang tak bercela, orang-orang yang tak bercacat di hadapan Bapa itu. Bertekun di dalam ibadahmu berarti kita menghampiri tata kasih karunia Allah, kita menghadapi hadirat Tuhan itu. Bagi yang tidak mau bertekun, berarti perlu diperhatikan apakah hubungan, apakah kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Apa sih artinya diperdamaikan itu? Bapak Ibu pernah gak punya musuh? Bukannya gak pernah punya musuh? Gak kira. Oke lah, sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diperbaharui, kita tidak lagi memiliki rasa permusuhan dengan orang lain. Baiklah, mungkin itu tidak memiliki rasa permusuhan, tidak memiliki rasa perselisihan. Orang lain mau berbuat bagaimanapun terserah, pokoknya aku tidak memiliki perselisihan. Boleh, karena kita sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu, pernahkah kita mengalami permusuhan? Suatu kali, dan juga mengalami permusuhan dan juga kepahitan dengan
orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengalami permusuhan dengan seseorang, maka kita mau menghampiri atau datang kepada seseorang itu enak gak? Enak gak? Dan pasti pikiran-pikiran negatif itu ada di dalam pikiran kita. Contoh, kalau saya gak enak hati dengan Bapak Bambang, contoh ya, hati saya gak ada apa-apa loh Bapak. Contoh ya, bagi saya mau masuk ke mana, mau datang ke tokonya aja, iya ya. Kalau Pak Bambang mau terima saya dengan tangan terbuka, dengan pintu terbuka. Kalau pintu tokonya selalu terbuka lebar, saudara ya. Itu kan? Ya kalau demikian, kenapa? Karena ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mau datang untuk itu tidak enak. Karena belum ada perdamaian. Mungkin Bapak Bambang tidak memiliki rasa permusuhan terhadap saya, tetapi saya memiliki rasa permusuhan itu. Tapi begitu rasa permusuhan itu hilang dan diperdamaikan, maka hubungan itu enak. Bapak Ibu mau ketemu enak, mau makan bareng pun, meskipun makan itu cuma nasi putih dan cuma tahu tempe sambal, enak sekali. Kenapa? Karena hubungannya sudah diperdamaikan. Begitu bukan? Saya dulu punya, bukan saya aja, teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya di SMA punya guru yang paling dibenci, dijengkeli dan senang karena guru ini cukup killer, saudara. Ibu guru ini, saya bukan ibu guru, tapi saya tahu bahwa bahasa Indonesia saya sedikit lebih baik itu karena ibu guru saya ini. Ya karena pada waktu suatu saat saya disuruh untuk pidato, semuanya memang harus ada praktek pidato pada waktu itu. Semuanya gak disuruh, saya disuruh. Ya Daniel, kamu pidato tentang rasa nasionalisme ya, jelang 28 Oktober. Baik Bu. Ya cuma begini, kalau kamu berpidato, jangan pakai kata mungkin. Audiensmu akan berkata, kalau kata mungkin berarti itu belum suatu kepastian. Tapi kalau kamu berpidato, kamu harus memberikan suatu kepastian untuk bisa menarik audiensmu, menarik orang-orang yang ada di bawah itu menjadi pengikutmu. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Karena apa? Prinsip pidato dengan khotbah hampir sama. Jangan pakai kata-kata yang mengambang, dan baik kata-kata yang pasti, kata-kata mungkin itu dihilangkan. Ya kan? Nah, sebelumnya saya dan teman-teman saya seangkatan pada waktu itu jurusan biologi, jurusan A2, paling genting, paling jengkel, paling benci dengan ibu ini. Karena apa? Ibu ini sangat killer sekali di dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Beliau didikan Belanda. Ya, beliau didikan Belanda, sekalipun beliau Muslim ya. Beliau didikan, jadi beliau juga berlulusan dari SMA itu, ngajar di SMA itu, beliau Muslim dan beliau didikan suster-suster Belanda yang minta ampun disiplinnya. Murid-murid perempuan yang beruji dan kemudian berlistik dan beralis begini selalu menjadi sasarannya. Karena menurut dia nggak pantas. Dan begitu kita masuk, Bapak Ibu Saudara ya, kita harus duduk tenang, duduk manis, kepala tegak mendengarkan beliau ngomong, ngajar. Dan pada waktu beliau ngajar itu, kamus besar kamus Purba Bintang harus ada, buku buku CS Batudu harus ada, semuanya harus lengkap di sini.
Begitu kurang 10 menit atau 15 menit, kami nengok ke mana? Ke jam. Pasti akan ke jam, ya, ke jam dinding atau ke jam tangan kami. Dia akan begini, ya Daniel, masih kurang 15 menit lagi kamu masih sudah lihat jam tanganmu ya. Fokus. Ya Bu. Ya Bu. Nah, saking killernya dia dibenci dengan murid-murid yang ada. Pada waktu jam pertama guru IPS masuk. Guru IPS pada paling enak ngajarnya. Guru sejarah mengajarnya paling enak. Pak Pur, saya ingat almarhum Pak Pur. Ngajarnya itu enak, tentang sejarah dunia itu mulai cerita enak sekali. Masuk pertama, aura kelasnya itu sudah diem sebenarnya seperti kuburan. Padahal dulu bahasa Indonesia ini ngajar ke jam ketiga. Beliau masuk itu dia berkata, Sik Derek, kamu kok seperti orang tegang sekali ya? Dia berkata begitu. Kamu kok seperti orang tegang sekali? Dilihat kemudian jam berikutnya. Wah, yang pantas ada bahasa Indonesia, ya gitu. Ya kan? Itu membuat semua sudah anak-anak seluruh satu kelas itu tegang sekali. Ada jam pertama, padahal bahasa Indonesia jam ketiga, Bapak Ibu Saudara. Nah, suatu kali saya dipanggil dengan ibu ini. Daniel, bahasa Indonesiamu itu paling jelek. Ya Bu. Masa bahasa Indonesia dapat 5, dapat 4 gitu. Saya dia buka, bahasa Indonesia ini jadi 4, 5. Saya katakan bagaimana pada saya terus terang sama guru. Maaf Bu, begitu Ibu mau ngajar, ada ketakutan dalam diri saya. Saya utarakan semua unek-unek saya merasa plok dan saya merasa diperdamaikan dengan guru ini. Begitu dia masuk, saya sudah santai lagi. Tidak tahu dengan teman-teman saya sudah santai. Kenapa? Karena sudah ngomong plok, karena saya sudah merasa diperdamaikan dengan guru ini. Dari nilai yang paling jelek, nilai ulangan harian, biasanya dia akan nilai yang paling jelek itu paling atas dipanggil. Daniel 3 kali ulangan harian saya dipanggil terus. Paling pertama, yang paling bagus itu di bawah. Ulangan berikutnya setelah saya merasa plong, merasa diperdamaikan dengan guru ini, ulangan harian saya nanya saudara saudara. Ini diperdamaikan membuat kita menjadi takut. Diperdamaikan dengan guru yang ada membuat saya menjadi senang dengan bahasa Indonesia, terserah dengan teman-teman yang lain. Nah, ketekunan itu, ketekunan kita beribadah, ketekunan kita datang kepada Tuhan, ketekunan kita di dalam doa-doa itu menunjukkan bahwa engkau sudah mengalami perdamaian. Kalau di dalam ayat 21 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dan perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Kalau begitu kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita bisa mengambil tanda kasih kemurahan Tuhan itu dengan penuh keberanian, karena kita sudah ditempatkan kudus, tak bercela dan tak bercacat oleh karena kematian Kristus yang kita percaya. Jadi kalau kemudian ada yang katakanlah jam ibadahnya, waktu jam ibadah kemudian ada yang sudah mulai aras-arasan, ada yang mulai kemudian nggak mau lagi, rasanya malas untuk bangun pagi, malas untuk beribadah.
Apakah hubunganmu dengan Bapa itu baik? Apakah perdamaian itu masih tetap terjalin? Perdamaian dengan Bapa, perdamaian dengan Bapa, apakah masih terjalin? Kalau tidak, itu akan mempengaruhi ketekunan kita, kerajinan kita, dan juga kesungguhan hati kita di dalam beribadah. Dan itu akan berakibat fatal sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketekunan keibadah kita terganggu karena hal-hal yang katakanlah tidak berkenan, karena perdamaian itu mungkin sudah rusak. Mungkin karena dosa yang kita kerjakan atau hal-hal yang mungkin membuat kita ada rasa permusuhan, ada rasa sakit hati di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa datang lagi dengan enak kepada Tuhan. Ingat, berarti perdamaian dengan Bapa itu perlu ditanda-tangan. Oleh sebab itu, kenapa senantiasa minggu pertama ada perjamuan kudus? Kenapa demikian? Karena supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa merasakan bahwa kita sudah diperdamaikan melalui tubuh dan darah Yesus itu. Supaya kita bisa datang dengan penuh keberanian sepanjang bulan ini, karena mengingat kita sudah diperdamaikan. Kalau ada sakit hati, kalau ada rasa permusuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, selesaikan itu terlebih dahulu sebelum masuk di dalam doa atau di dalam ibadah. Firman Tuhan mengatakan demikian, bukan? Yesus berkata, sebelum engkau datang untuk beribadah, sebelum engkau datang untuk menyembah Tuhan atau berdoa, mengangkat tanganmu, kalau ada sesuatu dengan saudaramu, selesaikanlah sesuatu itu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mengalami perdamaian dengan saudara-saudara kita. Kalau kita sudah mengalami perdamaian dengan saudara-saudara kita, maka kita juga mengalami perdamaian dengan Bapa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan yang orang yang sudah berbuat kepada kami. Artinya apa? Kalau kita mengampuni, kalau kita menyelesaikan itu, maka pengampunan juga Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berani datang kepada Tuhan. Orang yang mungkin ketekunannya mulai berkurang, ingat, perdamaian dengan Bapa. Apakah tetap ada perdamaian dengan Bapa itu? Ya, perdamaian dengan Allah itu dipengaruhi dengan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau ada rasa permusuhan dengan sesama, ada rasa sakit hati dengan sesama, itu akan mempengaruhi perdamaian yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita sebelum Yesus. Tuhan. Ketekunan adalah salah satu sifat dari orang-orang kudus. Ya. Salah satu sifat dari orang-orang kudus. Mari kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa ketekunan orang-orang kudus itu diperhatikan oleh Bapa. Salah satu sifat orang-orang kudus, salah satu sifat orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita lihat dibaca orang yang bertekun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang bertekun, orang-orang kudus yang bertekun, kita lihat ayat yang ke-13 bagaimana? Dan aku mendengar suara di surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita lihat di sini. Kalau kita baca mulai ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dilanjutkan dengan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagia. Salah satu sifat orang kudus adalah tekun, dan ketekunan itu akan memperoleh sebutan berbahagia. Ketekunan orang-orang kudus pada saat dia mengalami kematian akan dilabeli dengan berbahagia. Bukan dilabeli dengan berakhir sudah. Tidak. Kalau orang-orang lain, orang-orang yang di Tuhan Kristus, kita lihat kalau mereka mengalami kematian, maka mereka akan berakhir sudah kehidupannya. Memang kehidupan mereka berakhir di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang kudus yang bertekun di dalam iman, bertekun di dalam hubungannya dengan Allah, maka mereka firman Tuhan berkata, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dari ketekunan mereka, karena segala perbuatan mereka, karena segala ketekunan mereka menyertai mereka. Berbahagia. Kematian bagi orang percaya itu bukan akhir dari segala, tetapi awal dari kekekalan. Dan awal dari hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari bertekun di dalam iman, bertekun di dalam ibadahmu, bertekun di dalam doa. Mungkin ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi tekunlah di dalam doa, tekunlah di dalam ibadah. Ada satu contoh yang akan kita lihat di sini di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Baik, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya.
gua singa. Darius, orang India, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalan Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkata orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini kedatangan Daniel di dalam berdoa dan memuji Allah. Ada larangan dari Raja Darius untuk berdoa kepada dewa lain selain kepada dirinya. Tetapi kita lihat di sini larangan itu tidak mengendorkan Daniel, tidak membuat Daniel artinya tidak berdoa, tetapi dia tetap bertekun, dia tetap rajin dan berkeras hati untuk mengadakan doa dan pujian kepada Allahnya sebagaimana biasa. Daniel dikatakan 3 kali sehari dia berdoa, dia buka jendelanya yang ada di kamar atasnya itu yang menghadap ke Yerusalem. Dia mulai berdoa memuji Tuhan di hadapan menghadap kepada Yerusalem. Kita lihat di sini ketekunan Daniel tidak dipadamkan dengan larangan dari raja. Daniel tidak takut dengan ancaman itu, tapi dia tetap bertekun di dalam doa. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun dia tahu kalau dia melakukan ini,
hukuman menanti yaitu masuk di gua singa. Daniel tetap bertekun, dan akibatnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-17, ketekunan Daniel, ya ketekunan Daniel di dalam berdoa itu mendapat acungan jempol sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayat ke-13, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ada satu pernyataan dari raja kafir ini. Daniel, aku sudah tetapkan peraturan sedemikian, oke, kamu masuk ke gua singa. Tapi aku yakin Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dia kiranya yang melepaskan engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketekunan Daniel tidak menyebabkan kematian, tetapi malah kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Apapun yang kau rasakan hari-hari ini, bertekunlah di dalam Tuhan. 1 Korintus 15:58, jernih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia, tetapi akan diperhitungkan. Mari kita masuk di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk menyembah Dia. Kalau hari-hari ini ketekunan mulai kendor, mungkin ada hubungan yang perlu diperbaharui antara engkau dengan sesamamu, antara engkau dengan Tuhan yang kau sembah. Mari datang kepada Tuhan. Biarlah ketekunan itu boleh tetap ada di dalam kehidupan kita. Selidiki aku, ubah hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kita nyanyikan lagu ini dan kita akan masuk di dalam doa. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi Saudara. Sebagai berdiri, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
yang mengiring Tuhan Yesus, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, hidup kami tetap ada di dalam kesetiaan kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu mari tolong kami ya Roh Kudus untuk tetap bertekun di dalam Tuhan, mengiring Tuhan Yesus senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik suka baik duka Tuhan, biarlah kami tetap bertekun mengiring Tuhan Yesus, dan hidup kami Tuhan buah-buah dari ketekunan itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami tekun berdoa, tekun beribadah, tekun akan mengiring Tuhan, tekun melakukan firman-Mu ya Bapa. Karena itulah Tuhan Yesus kami akan disebut orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Apapun masalah yang mereka bawa Tuhan, apapun Tuhan persoalan yang mereka hadapi, yang seakan-akan membuat ketekunan kami menjadi goncang, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu teguhkan, kuatkan kembali hati kami Bapa. Roh Kudus jamah kami, oleh firman-Mu iman kami kembali bertumbuh, iman kami kembali kuat Tuhan. Haleluya Tuhan, ketekunan kami tidak akan sia-sia, jeripaya kami tidak akan sia-sia, tapi Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu juga, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, sebelum pelayanan sepekan ditampilkan, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati kalau saudara, Bapak Ibu saudara ke kamar mandi, ke toilet, karena di situ ada beban bangunan, ya, ada besi kor juga yang sampai hampir ke daerah toilet yang ada. Nah, sehubungan dengan hal itu, Bapak Ibu, maka itu akan kami kerjakan, bangunan itu akan kami kerjakan dengan pertama dinding tembok di aula itu akan kami keramik, ya, akan kami keramik setinggi setinggi warna biru itu, karena itu ngesip Bapak Ibu saudara, itu akan kami keramik. Dan juga kemudian di bawah jendela persis, di bawah gawangan jendela itu nanti kami akan cor mungkin selebar 40 cm sampai 50 cm, gunanya nanti itu untuk bisa tempat duduk lumayan. Kami nggak akar-akar bersih, itu bisa tempat duduk, jadi bisa kalau ada minggu kelima atau ada perjamuan kasih, jadi bisa duduk-duduk di situ, ya. Ataupun kalau nggak ada apa-apa, bisa juga duduk di situ. Saya rencana juga seandainya memang itu sudah ada bangku seperti itu, kalau bangku cor itu, kursi cor itu, ya saya biar ngejas di tempatnya hair, seperti koha itu juga bagus juga ya, yang bundar. Aku habis ngelirik Harry. Ya, itu Tuhan tolong semuanya, dan semuanya Tuhan sudah sediakan. Saya juga punya kerinduan juga untuk ini garasi ini, dindingnya kan sudah melontok semua saudara ya. Kalau memang Tuhan kehendaki nanti juga akan tinggal itu aja yang belum ada dananya. Kalau ini sudah ada dananya, tinggal itu supaya nanti bisa kelihatan bagus pada waktu Natal. Yang melontok-melontok itu memang nanti kalau seandainya itu kemudian di keramik, ya saudara, ya cukup bagus juga akhirnya ya. Kalau itu di keramik akan cukup bagus juga, karena dengan sistemnya nanti seperti keramiknya nanti itu akan seperti batu bata gitu ya, selang-seling, jadi bagus juga ya. Kemudian pelayanan selama sepekan bisa ditampilkan. Cek 1. Pelayanan selama sepekan, Selasa 22 November, ibadah doa jam 6 sore,
ada penjemputan, kemudian tanggal 24-nya ibadah tengah minggu. WL-nya Ibu siapa? WL-nya Tati ya, jam 6 sore, kemudian hari 19.30-nya ada latihan musik. Oh ya, hari Kamis itu ada juga latihan untuk Natal, jadi Bapak Ibu yang lansia boleh ikut ya. Untuk yang keluarga muda nanti menyusul. Kemudian 19.30-nya ada latihan untuk ibadah raya pagi. Kemudian Jumat tanggal 25 November ada doa puasa dan doa siang. Kemudian Sabtu tanggal 26 November ada ibadah remaja jam 6 sore dan ibadah raya pagi. Ini sudah benar. Ibadah raya pagi WL-nya Saudari Hana, tinggalnya Ibu Esther dan Saudari Fani jam 7 pagi, dan kemudian ibadah raya, ibadah sekolah minggu dan ibadah pra-remaja 9.30 ada penjemputan dan latihan musik jam 11, dan kemudian sorenya ibadah raya jam 6 sore. Ibu Dini WL-nya sekretarisnya Ibu BI dan Saudari Felicia, LCD-nya Saudari Beni ada penjemputan. Ada tambahan dari Ibu Kepala, silakan. Tidak ada, baik, mari saya bagi berdiri, kita nyanyikan kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan kita masuk ke dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerah-daerah yang diperluas, perlindungan dan penyertaan-Mu ada bagi kami, sehingga malapetaka sakit penyakit tidak menghampiri kami Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat rekan-rekan kami karena keterbatasan tubuh mereka Tuhan, dan kami tidak bisa beribadah. Jamaah mereka, jamaah Makju, jamaah Tante itu, jamaah Bajoko, jamaah Bajono, haleluya, jamaah Ciing Tuhan, jamaah Omar, jamaah Tante Pek di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu senantiasa melimpah bagi rekan-rekan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Berkat penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala tamu dan pujian penyembahan kami, tamu dan persembahan kasih kami yang membalikkan milik Engkau Tuhan, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, semuanya beri naik ke hadirat Tuhan menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, haleluya, apa saja yang sudah kami tabutkan, kami boleh tuai berlipat kali ganda, sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Engkau, melindungi dan menyertai Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, serta memberikan damai sejahtera bagi Engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.